Selamat pagi, Bapak Ibu dan juga anak-anak kami sekalian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru kembali. Kalau kita merenungkan kembali, bahkan kalau kita mereview kembali perjalanan kehidupan kita yang sudah kita tinggalkan 1 tahun di belakang, ya, tentunya ada banyak hal yang sudah kita kerjakan, tentunya ada banyak hal yang sudah kita perbuat di SMA 1 PSKD. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih mengingat ada begitu banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan baik melalui anak-anak kita, baik dari segi olahraga, bahkan juga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang anak kita masuk perguruan tinggi negeri. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki atau kita sudah ada di awal tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun 2011-2012. Tahun ini, tahun 2011, tahun ajaran yang baru ini, 2011 dan 2012, ini merupakan sesuatu hal yang masih misteri. Artinya apa? Perjalanan 1 tahun ke depan kita tidak ada yang tahu. Bisa saja kita memprediksi bahwa nanti SMA 1 PSKD akan seperti ini. 1 tahun ke depan, prediksi kita, SMA 1 PSKD akan seperti ini. Bisa saja kita memprediksi seperti ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, bahwa 1 tahun, perjalanan 1 tahun ke depan itu sesuatu hal yang belum kita tahu sama sekali. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu belum kita ketahui sama sekali, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini mempunyai pengharapan, mempunyai yang namanya impian. Apa impian saya 1 tahun ke depan? Saya mau tanya dulu ke beberapa perwakilan siswa dari kita mau tahu dulu anak-anak kita ini impiannya secara khusus ketika mereka ada di SMA. Marco. Kira-kira berapa tahun depan impiannya? Jadi dia Bapak Ibu benar-benar kakak baik. Dia nanti dia benar-benar. Oke, silakan. Ini impian beberapa anak-anak kita yang mewakili sekian banyak anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa beberapa anak kita ini mempunyai impian. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau berbicara tentang impian, ada impian itu yang katakanlah impian yang besar. Bahkan mungkin ada orang berkata,
Saya nanti impian saya menjadi katakanlah sekolah atau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Bisa-bisa saja. Atau saya maunya menggantungkan cita-cita saya setinggi langit, bintang di langit. Bisa saja saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain impian-impian yang besar tadi, mungkin ada saudara orang berkata seperti ini. Saya impian saya nggak usah menggantungkan setinggi bintang di langit, setinggi langit-langit yang ada di rumah saya juga nggak apa-apa. Saya mah nggak usah menuntut ilmu pergi ke negeri Cina, jauh banget. Di Purworejo saja sudah cukup. Di Kuningan saja sudah cukup. Di Pulau Samosir saja sudah cukup. Oke saja saudara. Engkau mempunyai impian yang begitu besar, engkau mempunyai impian yang hanya biasa-biasa saja, itu sah-sah saja. Tetapi persoalannya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya, bagaimana Anda, bagaimana saudara meraih sebuah impian tadi. Tadi kalau anak kelas 10 mengatakan ingin menjadi benar. Sekarang persoalannya bagaimana Anda supaya benar terus. Jadi Kevin Raditya, dia bermimpi supaya lulus. Sekarang bagaimana rahasianya supaya bisa lulus? Kelvin, supaya naik ke kelas 12. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dalam ibadah pembukaan awal tahun ajaran 2011-2012 ini, saya akan berbicara tentang rahasia di dalam meraih sebuah impian. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sudah? Iya, hanya suaranya saja. Tapi Alkitabnya nggak ada. Luar biasa. Suaranya ada tetapi Alkitabnya nggak ada. Kalau memang nggak ada, lebih baik berdiam diri. Oke, kita akan sama-sama membaca Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Nah, dengar baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita menyimak pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Sakeus juga mempunyai impian di mana ia memiliki impian supaya bertemu dengan seorang tokoh yang sangat. Memang saudara dikasihi Tuhan Yesus bahwa Sakeus ini sudah seringkali mendengarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi dia belum pernah melihat secara langsung. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus. Sakeus pengen sekali. Dia mempunyai impian. Kalau dia selama ini mendengarkan berita-berita apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dia pengen bukan hanya mendengarkan saja. Dia mau melihat secara langsung dengan mata. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini cuma menjadi suatu impian. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sakeus boleh memiliki sebuah impian
untuk bertemu dengan seorang tokoh besar yang bernama Yesus Kristus. Tetapi ingat baik-baik, bukan segampang yang diperhitungkan oleh Sakeus untuk bertemu dengan Yesus. Sekali lagi, untuk meraih impiannya itu, supaya ia mampu bisa melihat Yesus yang dia idolakan itu, yang dia impikan itu, bukan hal yang gampang untuk bertemu. Bagaimana rahasianya? Ini yang perlu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rahasia dalam meraih sebuah impian, pertama, memiliki motivasi yang tinggi. Sekali lagi, memiliki motivasi yang tinggi. Kita akan baca di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ini suatu motivasi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sakeus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, Sakeus ini ketika ini ada kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus, dikatakan dia berusaha. Yang namanya berusaha pasti membutuhkan ataupun mengeluarkan energi. Tidak ada orang berusaha hanya bersama-sama. Tidak ada. Dan usaha yang dilakukan oleh Sakeus ini, oleh laki-laki ini, tentunya saudara Tuhan Yesus, karena badannya pendek, usaha yang dilakukan. Kalau misalnya laki-laki semua kita yang ada di sini ukurannya seperti saya, hanya satu orang yang katakanlah di bawah kenyataan untuk melihat apa yang dia lakukan. Mungkin sekali dia akan melompat. Dia akan melompat. Ini usaha yang dilakukan pertama sekali. Dia akan melompat. Mungkin waktu pertama sekali belum bisa melihat, dia lompat lagi. Ini usaha yang dikerjakan oleh Sakeus. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Sakeus ini memiliki motivasi yang begitu tinggi di dalam dirinya. Apakah cukup sampai di situ? Oh tidak. Sesudah ia berusaha tadi melompat tadi, dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berlari. Waktu berlari ini juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Sakeus menghadapi karena banyak orang. Bagaimana banyak orang bisa berlari dengan baik? Tentunya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan berbenturan dengan orang lain. Ketika berbenturan dengan apalagi kalau berbenturan dengan orang Timur, orang Batak, orang Ambon, ya, hanya begini aja kan juga di banget gitu ya. Kalau berbenturan sama orang Jawa kan masih enak kan, mas, perlakuan mas Malaysia. Ini kalau berbenturan dengan orang macam. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, karena ia ingin memperoleh atau menuju impiannya itu. Nah, ketika dia berlari saudara dikasihi Tuhan Yesus, selain berjuang kepada orang tadi, mungkin juga dia berjuang. Tetapi waktu dia jatuh, mungkin dia jatuh. Dan luar biasa. Dia tidak hanya sampai dikatakan dia. Ini motivasi yang dimiliki oleh Sakeus. Dikatakan dia berusaha, dia berlari, sesudah dia berlari dia memanjat. Ini sesuatu motivasi yang sangat luar biasa dari dalam dirinya. Dengarkan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Engkau perlu memiliki motivasi dari dalam diri. Mungkin engkau mempunyai banyak ataupun sudah membaca sekian banyak judul-judul buku tentang motivasi. Dari mulai bukunya Andre Wongso sampai kepada Maria Teguh. Itu engkau babat habis semuanya. Bahkan ada seminar-seminar tentang motivasi yang kau ikuti. Dari pembicara-pembicara handal.
Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lingkunganmu, keluargamu, sanak saudaramu selalu memberikan motivasi kepadamu. Nah, bangkit ya nah, bangkit ya nah, sekalipun hari ini kamu gagal. Tetapi yakin, besok kamu tidak akan. Tetapi ingat baik, kalau tidak ada motivasi dari dalam dirimu sendiri, itu semuanya akan sia-sia. Ini yang dikerjakan oleh Sakeus. Sekalipun badannya pendek, sekalipun ada begitu banyak orang, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan kepada dia. Tetapi karena ada motivasi dari dalam dirinya, badan yang pendek itu dikalahkan. Orang banyak itu dikalahkan oleh motivasi. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kelemahan yang dia miliki, orang banyak itu tidak mampu membendung motivasi yang sangat tinggi yang ada di dalam diri Sakeus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan secara khusus anak-anak kami sekalian. Bahkan nanti, ya, kalau kalian sudah masuk di dalam lingkungan SMA 1, PSAG, bahkan mungkin di lingkungan Anda sendiri, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki sifat membunuh karakter, membunuh semangat. Jadi ketika engkau bergantung hanya kepada motivasi orang lain, ketika orang lain itu tidak ada, maka habislah waktu. Tetapi karena dari dalam dirimu sendiri ada motivasi yang begitu kuat. Sekalipun buku-buku tadi sudah engkau lupakan. Sekalipun engkau tidak pernah lagi mengikuti seminar-seminar dari pembicara-pembicara handal. Sekalipun orang yang di sekelilingmu tidak memberikan motivasi lagi. Tetapi karena ada motivasi di dalam dirimu, engkau akan mampu meraih impian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah engkau ketergantungan kepada orang lain. Sebab ketika orang lain tidak ada, maka engkau tidak akan berdaya. Apalagi kalau ada orang yang kita jumpai terbiasa mematikan karakter, apalagi semangat. Milikilah motivasi dalam diri. Itu yang pertama, saudara dikasihi. Bagaimana kita, apa rahasianya supaya kita meraih sebuah ini? Yang pertama, miliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, kita kembali ke dalam ayat yang ketiga tadi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ini suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Dikatakan tadi bahwa Sakeus ini orangnya pendek. Ini suatu problema, ini suatu persoalan bagi Sakeus. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, hal yang kedua yang harus kita miliki ketika kita ingin memperoleh sebuah impian, yaitu jangan kita jadikan kelemahan kita untuk tidak berbuat sesuatu. Sekali lagi, jangan kita jadikan kelemahan yang ada dalam diri kita, baik itu kelemahan secara fisik, baik itu kelemahan secara mental, baik itu kelemahan yang lain, untuk tidak berbuat segala sesuatu. Lihat Sakeus sudah berkata seperti ini, Tuhan, saya ini pendek, saya sudah berusaha, Tuhan banyak ini orang-orang sementara saya pendek. Saudara dikasihi Tuhan, tapi dia tidak berusaha. Berapa banyak di antara kita sudah makin banyak sekali orang yang hanya membicarakan kelemahan. Kelemahan seperti yang ada di perpisahan, yang hanya di konjol. Tapi sudah. Dia menyadari bahwa dia memang benar-benar memiliki kelemahan. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, kelemahan yang dia miliki, dia tidak jadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Artinya apa saudara dikasihi Tuhan Yesus? Ketika kita memiliki kelemahan, berbuatlah sesuatu. Banyak orang-orang yang berhasil saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai kelemahan secara fisik, yang mempunyai kelemahan secara mental, tetapi mereka bisa berhasil. Salah satu contoh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Alpenta Aceng Deni Setiawan. Pernah dengar nama ini? Alpenta Aceng Deni Setiawan. Pernah dengar nama ini? Pernah nggak dengar nama ini? Alpenta Aceng Deni Setiawan. Pernah dengar? Ya ampun, pernah dengar? Yang di belakang pernah dengar? Hah? Nggak pernah dengar? Mati malu. Sudah 3 kali saya sebutkan belum pernah dengar. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus, ini seorang pria. Usianya kira-kira 35 tahun, sekitar 35 tahun. Tetapi tahu saudara ini kasih Tuhan Yesus, dia tidak mempunyai kedua tangannya. Kedua tangannya tidak ada. Tetapi yang luar biasa sekali, gitar yang ada di sini tadi, yang dimainkan oleh Yosia tadi, ini bisa dimainkan dengan kakinya. Bisa dimainkan dengan kakinya, bahkan lebih bagus mungkin dari Yosia. Yosia itu bisa bersedang, dia seorang gitar. Dia bisa memainkan piano, dia bisa memainkan drum, dan alat-alat musik lain. Dan lebih luar biasa lagi, dikatakan bahwa dia bisa menyetir mobil ratusan kilo. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia tidak punya tangan, kedua tangan sudah. Saudara pernah dengar juga nama Hi Ali? Hah? Pernah? Coba tunjuk tangan siapa yang sudah pernah dengar. Coba kamu sini deh. Ini yang mana? Pernah dengar ya? Oh baru? Oh baru. Sebelumnya ini ada pernah dengar? Hah? Sebelum ini. Ada yang sudah pernah dengar? Seorang pianis asal Korea. Hah? Yang hanya mempunyai jarinya dua di kanan, dua di kiri. Bahkan saudara dengan Tuhan Yesus dikatakan kakinya itu hanya di bawah berjalan pakai lutut. Bahkan selain itu saudara dikasih Tuhan Yesus, dia juga mempunyai keterbelakangan. Sehingga ketika sama saudara mengetahui bahwa si anak ini mempunyai kekurangan yang begitu luar biasa, disarankan kepada orang tuanya supaya si anak ini diberikan kepada. Tapi luar biasanya si anak ini oleh orang tuanya dirawat terus. Bahkan sampai usia 6 tahun sampai 7 tahun, dia belum bisa pegang pulpen. Bayangkan, usia 6 tahun sampai 7 tahun belum bisa. Waktu dia mau pegang ini jatuh. Ada orang yang menyarankan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus supaya si anak ini dilatih terus melalui permainan piano. Setiap hari dia latihan. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latihannya itu 5 jam sampai 10 jam per hari. Dalam 5 tahun dia menjadi seorang pianis yang luar biasa. Di sini di tempat ini ada, katakanlah, olahragawan. Basket satu hari berapa jam lagi? Basket satu hari berapa jam lagi? 4 jam satu hari. 4 jam satu hari kalian sudah mempunyai prestasi yang bagus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua tadi, bahwa bagaimana kita atau rahasia dalam meraih sebuah impian. Yang kedua, kelemahan yang kita miliki tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Ini yang dilakukan. Ini yang dikerjakan oleh laki-laki yang bernama Sakeus. Dia tidak berkata, Tuhan, saya sudah berusaha. Tuhan, badan saya pendek. Tuhan, banyak sekali ini orang-orang, ya saudara. Lanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang terakhir, rahasia di dalam meraih sebuah impian. Kita kembali ke dalam ayat yang ketiga dan keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sekarang saya mau tanya saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi tujuan pakai siapa sebenarnya yang menjadi sasaran daripada Yesus? Kita sepakat ya? Atau ada yang sepakat? Walaupun tidak sepakat dengan ini. Nah, sebenarnya Alkitab mencatat bahwa yang menjadi tujuan, yang menjadi sasaran daripada saksi itu adalah Yesus. Tetapi kalau kita tadi melihat dikatakan dia berusaha. Tadi saya sampaikan, ketika dia berusaha itu, maka sekarang dikatakan Tuhan Yesus di dalam usahanya itu mungkin salah satunya adalah melompat. Nah, ketika dia melompat, tetap sasarannya adalah Yesus. Tetap perhatiannya adalah Yesus. Ketika dia berlari-lari ke sana, berlari kemari, yang menjadi sasarannya dikatakan Alkitab tetap Yesus. Yang menjadi perhatiannya tetap Yesus. Ketika dia sudah memanjat pohon itu dan sampai di atas, dia tidak berbalik kepada. Tadinya dia berhadapan kepada Tuhan, dia melihat Tuhan itu, tetapi ketika dia sampai kepada pohon itu, akhirnya yang menjadi sasarannya bukan tidak. Tetapi Alkitab mencatat, ketika dia sampai di atas pohon itu, tetap yang menjadi itu, yang menjadi sasaran. Artinya adalah ketika engkau ingin meraih sebuah mimpi, fokus pada Tuhan. Balik saya mau khusus dalam waktu Anda baru masuk di SMA. Itu udah dari rumah belum? Sudah. Nah, Anda sudah masuk di SMA yang menjadi tujuanmu apa? Datang hadir di SMA. Apa yang menjadi tujuan? Coba kelas 10. Ada yang kelas 10 atau kelas 12? Hah? Ada yang kelas 10? Coba yang depannya di posisi 8. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 10. Apa tujuan datang ke SMA? Tujuanmu apa datang ke SMA? Hah? Basket terus belajar. Bukan belajar terus pulang aja. Membedakan. Kalau basket terus belajar dan belajar terus. Nah, saya yakin dan percaya semua anak-anak kami yang ada di sini dengan baik-baik dan niat ini baik-baik. Semua kalian yang hadir yang sudah hadir di SMA tujuan kalian dalam ini hanya untuk belajar. Berbicara tentang belajar, apapun menunggu ada begitu banyak cara orang belajar. Ketika saya masih kuliah, kebetulan saya tinggal di asrama. Selama malam ada aulanya, dapat aulanya asrama. Saya datang ke aula, bawa buku, kerja keras, kita memperbolehkan dia selama belajar, tapi di aula. Tiba-tiba ada seorang dari kasih Tuhan Yesus. Di depannya di telinganya ada sambil dengar radio. Kawan ini lagi nge-play. Sambil belajar. Malah saya hadir di situ dia belajar. Saya katakan, kamu sebenarnya lagi dengar lagi. Dua-duanya. Justru kalau saya belajar, kalau nggak ada musik, keras. Memang sudah dikasih Tuhan Yesus, ada. Tetapi jangan nanti minta ke saya ketika di dalam kelas apa. Kemarin saya ingat beberapa waktu bapak katakan bahwa ada orang yang belajar dengan musik boleh. Itu lain hal. Ya.
Jangankan dengerin musik, jangankan dengerin radio. Kalau ada yang apa namanya suara dia, kalau ada jangkrik yang dia dengar suaranya dia tidak hanya sehingga sering kali ada teman saya kita dia berada dia bodoh, sudah bodoh menghadapnya ke pendidikan. Ada artinya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak cara orang untuk belajar. Tetapi yang menjadi sasarannya adalah belajar. Demikian juga dengan Sakeus. Sekalipun dia banyak cara untuk melihat Yesus. Dia berusaha melompat, dia berusaha berlari, dia berusaha memanjat pohon. Itu hanya cara-cara untuk melihat seperti apa Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya juga tahun 2011, tahun ajaran 2011-2012, seperti yang diimpikan oleh teman-teman kita. Demikian juga kita semua yang hadir pada saat ini, baik itu guru, baik itu sebagai orang tua, mempunyai impian yang sama. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, untuk memilih, untuk meraih sebuah impian, ada 3 hal tadi yang perlu kita miliki. Akhirnya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki motivasi yang tinggi. Berbuatlah sesuatu sekalipun Anda punya kelemahan atau kekurangan. Dan fokuslah pada tujuan Anda. Amin. Terima kasih untuk Pak Jo semuanya. Kita lanjutkan persembahan, berikan kepada Tuhan. Silakan petugas persembahan untuk memberikan persembahan kepada jemaat. Sambil kita memberikan kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kasih.